Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Edisi kali ini kita mengkhususkan untuk membicarakan atau membahas soal timnas Indonesia dan juga serba-serbinya aja ya. Jadi jangan kalah kaprah. Buat yang nyari berita soal klub untuk di episode kali ini kita nggak dulu ya. Coba nanti kita akan bikin di episode selanjutnya saja. Belakangan ini ada kabar jika klub asal Malaysia yakni Johor Darul Takzim alias JDT tertarik memakai jasa kiper timnas Indonesia Maarten Paes. Jujur kami nggak setuju sih, sebab ini akan berdampak buruk juga sih bagi Paes. Kami ada dua hal yang kami curigai kenapa JDT ini coba meminta atau mengambil Maarten Paes ya. Yang pertama yang kami curigai ini adalah trik liciknya Malaysia buat membuat para pemain Indonesia ini menurun performanya. Contoh aja Jordi Amat nih makin turun performanya di JDT. Kalau Maarten Paes direkrut JDT dan dicadangin mulu nih, terus apa nggak jadi turun tuh performanya? Kan Malaysia yang diuntungkan. Yang kedua, kami ini nggak mau ya kasus Jordi Amat terulang lagi. Yakni Malaysia mengklaim kalau Jordi Amat ini pemain Malaysia. Takutnya ujung-ujungnya nanti Malaysia ngeklaim lagi nih Maarten Paes sebagai pemain Malaysia. Jadi kami berharap Erick Thohir, Sintayong, PSSI maupun Maarten Paesnya tolak aja tuh tawaran dari Malaysia sebab nggak ada untungnya. Yang berikutnya ada seorang mantan ketum PSSI bernama Johar Arifin Hussein yang mengkritik Sintayong yang katanya sih gini nih, STY jangan cuma konsentrasi di timnas aja, harus belusukan ke Papua sampai Aceh, itu kata dia. Aceh lah di PON aja bikin malu sepak bolanya, terus belusukan itu bukan tugasnya Sintayong tapi tugasnya tim scouting. Lagi pula tanpa belusukan pun saya pikir progres PSSI yang sekarang ini udah bener tuh. Prestasi makin naik. Masa mau jeblok lagi kayak dulu? Inilah orang-orang barisan sakit hati yang mulai bermunculan cari muka kalau menurut kami. Sekarang kita intip aja apa aja sih hasil atau kinerja Johar Arifin Hussein selama menjabat sebagai ketum PSSI ya. Johar Arifin Hussein itu lahir di Kalimantan Barat. Dia ini tuh menjabat sebagai ketum PSSI di tahun 2011 sampai 2015. Waktu itu kami belum masuk ke PSSI nih. Kita mulai dari lihat ranking timnas Indonesia di 2011 sampai 2015. Sekarang lihat ini nih, tabelnya ya. 2011 itu ranking Indonesia ada di 142 dunia. Ketika Johar Arifin masuk itu malah turun ke 156 dunia. Lalu turun lagi nih ke 161 dunia. Naik sedikit ke 159 dan turun drastis nyampe ke 179. Itu baru cuma sebatas ranking lo ya. Lalu bagaimana pencapaian timnas Indonesia itu sendiri di semua kelompok usia? Yang kami catat yang paling menonjol itu ya cuma dapat medali perak SEA Games. Itu 2 kali kalau nggak salah, 2011 dan juga 2013 kalau nggak salah ya. Lalu yang kedua, timnas Indonesia itu tewas di AFF 2012 ya. Saat itu di babak grup malah tewasnya, dibantai Malaysia pula. Di pelatihnya waktu itu kalau nggak salah Neil Maizar. Yang ketiga, adanya naturalisasi besar-besaran seperti gerbongnya Johnny van Beukering, Toni Kusel dan lain-lain, tapi justru membuat timnas Indonesia ini malah hancur lebur. Yang keempat ini yang paling parah, yakni dualisme kompetisi di 2015 yang membuat Johar Arifin Hussein ini dilengsarkan. Akhirnya apa? Imbasnya waktu itu Indonesia atau sepak bola Indonesia ini dibekukan oleh FIFA.
Intinya dari 2011 sampai 2015 ini adalah masa-masa kelam sepak bola Indonesia di bawah Johar Arifin Husein. Belum lagi utang PSSI yang numpuk sampai miliaran rupiah cuy. Dengan kenyataan seperti itu, pertanyaannya adalah masih pantaskah orang seperti ini mengkritik Sintayong yang sudah mengatrol posisi peringkat Indonesia dan menghadirkan hal-hal yang mustahil buat diraih? Silakan komentar kalian. Kalau kami mungkin ada pepatah yang tepat itu adalah tong kosong nyaring bunyinya, atau istilah kasarnya orang kalau mau mengkritik itu mbok yo sadar diri dulu gitu loh. Lanjut ya, legenda bintang dunia yang juga pemain keturunan Indonesia Robin van Persie baru-baru ini melontarkan komentarnya buat Miss Hilger. Sebenarnya komentar ini harusnya sih bisa menampar para lokal kampret biar sadar. Van Persie bilang dia ini heran kenapa pemain sekelas Miss Hilger mau dan rela melepaskan paspor Belanda demi beralih ke paspor Indonesia. Padahal menurut Van Persie, kalau Hilgers ini bersabar sedikit lagi, mungkin aja Hilgers ini akan masuk ke timnas Belanda. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke timnas Belanda, ujar Van Persie. Dia memiliki bakat yang luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Dengan performanya yang terus meningkat di Eredivisie, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, ujar Van Persie. Seorang Robin van Persie pun mengakui loh jika Miss Hilgers ini tuh talenta yang luar biasa. Dengan talenta yang luar biasa, tapi Hilgers justru rela meninggalkan kesempatannya buat bermain di timnas yang lebih tinggi cuma buat bermain di timnas Indonesia. Kurang nasionalisme apa coba Miss Hilgers? Kok yo masih ada aja yang bilang gak nasionalisme gitu. Ini sebagian warga Indonesia ini otaknya koplak emang. Kalau buat kami pribadi ya, apa yang dipertanyakan oleh Robin van Persie itu cuma ada dua jawabannya. Yang pertama, dia memang cinta pada negara yang ditujunya. Yang kedua, pemain bola itu lebih memilih negara yang menghargai kemampuannya, bukan cuma negara yang ingin mengambil dirinya cuma buat dimanfaatkan saja, tapi gak pernah dihargai. Kita ambil contoh aja Ian Maatsen yang mengaku menyesal katanya membela timnas Belanda. Maatsen sampai rela nih mengorbankan liburannya demi bermain ataupun berlatih dengan timnas Belanda. Maatsen pun rela mengorbankannya kelelahannya buat rela membela timnas Belanda. Bahkan Ian Maatsen rela membantah keinginan nenek dan ibunya yang meminta Maatsen membela timnas Indonesia, tapi justru dia memilih timnas Belanda. Lihat apa hasilnya. Maatsen sendiri sekarang menyesal, katanya dia ini gak dihargai di timnas Belanda. Akhirnya ya Ian Maatsen pun mengaku menyesal telah membantah omongan orang tuanya ya. Jadi omongan orang tuanya yang dibantah justru jadi petaka buat dia. Dia ini bilang gak dihargai sama sekali nih di Belanda. Maatsen pun berharap nih ada keajaiban jika dirinya masih bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Inilah yang kami bilang tadi, pemain bola itu akan memilih sebuah negara yang menghargai dirinya, bukan cuma memanfaatkan saja. Hilgers memilih Indonesia karena lebih dihargai oleh Indonesia dan ia ini memenuhi keinginan ibunya. Makanya ini pelajaran buat kita. Kalau yang namanya jadi anak itu jangan ngebantah omongan orang tua kalau nggak mau sengsara. Terbukti kan? Dan inilah daftar pemain-pemain yang tengah menunggu proses naturalisasi atau panggilan timnas ya. Semuanya ini pemain keturunan lo ya. Tapi mungkin akan salah satunya diambil jika memang memungkinkan ya. Yang pertama Jairo Ridwell, 28 tahun, keturunan Maluku, gelandang atau winger nih ya. Ini klubnya Royal Antwerp di Belgia.
Yang kedua Ian Maatsen, 22 tahun nih, asal keturunannya itu Mojokerto sih. Ini bek kiri di klub Aston Villa di Premier League ya. Yang ketiga Ole Romeni, 24 tahun, keturunan Medan ya, striker nih, klub FC Utrecht di Belanda. Yang keempat Kevin Dix, 27 tahun, keturunan Manado, bek tengah ya, klubnya FC Copenhagen di Denmark. Yang kelima Milion Manhoef, 22 tahun, keturunan Manado, bek tengah juga nih, klubnya adalah Stoke City di Inggris. Yang keenam Miliano Jonathans, 20 tahun, keturunan Depok, Jawa Barat. Ini seorang winger ya, klubnya Vitesse. Yang ketujuh Jayden Oosterwolde, 26 tahun. Ini keturunan Ternate, bek tengah, klubnya Fenerbahce di Turki. Yang kedelapan Pascal Struijk, 25 tahun, keturunan Gorontalo ya, bek tengah. Ini klubnya adalah Leeds United di Inggris. Yang kesembilan adalah Joel Piroe, 25 tahun. Ini keturunan Semarang ya. Dia ini berposisi sebagai striker. Klubnya sama nih, Leeds United di Inggris. Dan yang ke-10 Mauro Zylstra, 19 tahun, keturunan Bandung. Striker ya, klubnya adalah Volendam U21. 10 pemain ini bisa saja suatu saat gabung timnas Indonesia. Andai Indonesia memang lolos ke putaran final Piala Dunia. Jadi kita tunggu aja. Lanjut ya, hanya Indonesia. Ya, itulah tim yang diberi peringatan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu saat di round 3 ini. Hajime mengatakan dirinya cuma ingin timnas Jepang ini lolos ke Piala Dunia dan didampingi oleh Indonesia. Makanya saat Indonesia lawan Bahrain nanti, Moriyasu ini memperingatkan Indonesia agar waspada pada kelicikan Bahrain. Menurut Moriyasu, begitu banyak kelicikan yang Bahrain lakukan pada timnas Jepang saat main di Bahrain International Stadium. Mulai dari rumput lapangan stadion yang tiba-tiba dipotong rumputnya lebih pendek dengan tujuan agar lapangan keras dan licin. Lalu juga serangan laser pada para pemain timnas Jepang sampai hinaan pada lagu kebangsaan Jepang. Dan juga tentunya adalah trik-trik licik para pemain Bahrain di lapangan. Moriyasu mengatakan dia ini nggak peduli kalau timnas lain dicurangi kayak gitu sama Bahrain, tapi asal jangan Indonesia yang dicurangin. Sebab menurut Moriyasu selama dirinya jadi pelatih cuma ada satu negara yang memiliki attitude yang luar biasa, yakni Indonesia. Moriyasu mengatakan pemain timnas Indonesia itu nggak banyak tingkah, saling suka menolong sama pemain, bahkan pemain lawan pun ditolongin juga dan tetap menghormati tim lawan meskipun mereka ini kalah. Inilah nilai sepak bola sejati yang menurut Moriyasu yang harus diterapkan oleh para pemain sepak bola. Moriyasu menambahkan, permainan Bahrain itu sebenarnya biasa aja. Cuma pemain Bahrain ini terlalu banyak trik dan licik. Dan timnas Bahrain ini selalu diuntungkan sama wasit. Nah, atas ucapannya inilah Moriyasu dan Federasi Jepang ini sekarang dimusuhi. Yang anggapnya ini katanya Jepang dan Indonesia ini kong kali kong nih biar lolos dua-duanya ke Piala Dunia. Katanya kayak gitu. Apalagi usai PSSI ini bekerja sama dengan JFA Jepang. Kalau dari kami pribadi sih, arigato gozaimasu Hajime-san atas peringatannya. Kita akan berhati-hati dan lebih berusaha lagi agar lolos sama-sama ke Piala Dunia.